Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tentu kita di Manado sangat familiar dengan acara mingguan, 40 hari, 1 tahun atau 2 tahun dan seterusnya. Yang mana acara-acara ini diadakan untuk mengenang keluarga yang terkasih yang sudah pergi meninggalkan kita. Selain itu, seluruh anggota keluarga berkumpul agar mereka mengingat beberapa hal yang paling berkesan atau nasihat atau permintaan terakhir dari keluarga yang sudah meninggalkan mereka. Mereka tidak sekedar hanya berkumpul, sekaligus juga mereka mengevaluasi apakah mereka sudah menjalankan hal-hal yang dinasihatkan atau diminta oleh keluarga yang sudah meninggalkan mereka. Nah, senada dengan hal di atas itu, perkataan Paulus tentang perjamuan terakhir menjadi hal yang memiliki kemiripan, yaitu sebuah momen peringatan, dan lebih daripada itu ada sebuah pelajaran yang berharga yang tidak hanya tentang gambaran dari orang-orang Kristen awal untuk dapat bertahan terhadap iman mereka, tetapi juga sebuah desakan untuk terus memberitakan berita penyelamatan yang sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Frasa terakhir dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24 hingga 25 tertulis 2 kali mirip. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan ayat 25, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, kalimat-kalimat yang muncul di bagian itu, yaitu dalam 1 Korintus pasal 11, ada nada urgensitas sampai diulang 2 kali, dan nada desakan dalam bahasa Paulus, yaitu kita harus melanjutkan, meneruskan kisah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita tidak hanya berkumpul untuk berbagi roti dan cawan agar para murid-murid tetap teguh dalam iman, atau kita seorang Kristen, kita teguh dalam iman kita. Tetapi lebih daripada itu, tetap yakin akan panggilan amanat agung ini, sebuah hal yang sangat mendesak untuk dilakukan setiap anak-anak Tuhan, dan secara khusus pada waktu itu untuk murid-murid, agar semua orang dapat mengetahui kematian Kristus, pengorbanan Yesus, dan apa makna di balik pengorbanan Tuhan Yesus itu. Memang pada awalnya para murid tidak paham dan kurang jelas dengan apa yang Yesus maksudkan dengan perkataan-perkataannya di dalam 1 Korintus pasal 11 itu. Pasti para murid kemudian memahaminya dengan mengingat peristiwa dalam perjanjian lama, yaitu penyegelan pintu dengan anak domba, darah anak domba yang disembelih untuk memperingati pasca pelepasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Karena Yesus melakukan itu juga menjelang pasca yang sudah dilakukan bertahun-tahun oleh orang Yahudi. Memang pasca pertama adalah peringatan peristiwa pelepasan umat dari perbudakan. Namun mereka kemudian berpikir, apakah maksud Yesus juga melibatkan mereka para murid untuk menjadi bagian dari pengorbanan pencurahan darah itu? Atau lebih tepatnya, apakah Yesus sendiri yang sebagai anak domba yang baru itu? Setelah berjalannya waktu, para murid baru sadar dan tahu betul setelah peristiwa kebangkitan dan Pentakosta secara khusus, bahwa pada perjamuan terakhir bersama dengan para muridnya, Yesus mengambil 2 simbol yang berhubungan dengan Paskah dan kemudian memberikan makna yang baru, yaitu pengorbanannya yang menyelamatkan kita. Bukan hanya sekedar dari perbudakan fisik, tetapi juga dari perbudakan rohani, dari iblis yang mematikan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah pelajaran yang engkau ambil setiap kali engkau memasuki minggu-minggu kesengsaraan ini? Apakah setiap kita tahu dan sadar untuk selalu dan terus memberitakan Injil setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus di dalam minggu-minggu kesengsaraan ini? Biarlah kita terus mengingat dan terus memberitakan Injil dimanapun Tuhan berikan kesempatan kita untuk memberitakan Injil. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.